Di tengah lautan yang tak tercatat di peta, ada sebuah pulau yang diselimuti misteri, Pulau Ular. Mereka berkata, tak ada yang kembali setelah menginjakkan kaki di sana. Tapi suatu malam, seorang wanita dengan keberanian yang tak biasa memutuskan untuk mengungkap rahasia pulau itu. Siapa dia dan apa yang dia cari di sana? Bersiaplah untuk mendengar kisah yang akan terjadi. Di tengah lautan yang luas, terdapat sebuah pulau kecil yang hampir tak terlihat di peta. Orang-orang menyebutnya Pulau Ular bukan karena bentuknya menyerupai ular, melainkan karena banyaknya ular berbisa yang tinggal di sana. Pulau itu diselimuti legenda kelam yang membuatnya dijauhi oleh para pelaut. Namun, bagi seorang wanita bernama Sira, pulau itu bukan sekadar tempat penuh bahaya. Pulau itu adalah kunci. Sira adalah seorang penjelajah muda yang dikenal karena keberaniannya. Rambut hitamnya selalu dikepang rapi, matanya tajam seperti elang, dan tubuhnya dibalut oleh pakaian sederhana yang memungkinkannya bergerak lincah. Sira tidak pernah gentar menghadapi tantangan, tapi perjalanan ke Pulau Ular adalah sesuatu yang bahkan membuat hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Malam itu, dia berdiri di buritan kapal kecilnya, memandangi siluet Pulau Ular yang samar-samar terlihat di bawah cahaya bulan. Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma asin dan sesuatu yang lain, sesuatu yang aneh, hampir seperti bau bunga yang sudah lama layu. Pulau itu tampak sunyi, namun Sira tahu, di balik keheningannya ada sesuatu yang menunggu. "Kau yakin ingin pergi ke sana?" tanya Maro, seorang nelayan tua yang membantunya mengarahkan kapal. Maro adalah satu-satunya orang yang bersedia mengantar Sira mendekati pulau itu, meskipun dengan syarat dia tidak akan menjejakkan kaki di sana. "Aku harus," jawab Sira tanpa ragu. Suaranya tegas, meski hatinya sedikit gentar. Dia menggenggam erat sebuah liontin kecil berbentuk ular yang tergantung di lehernya. Liontin itu adalah satu-satunya peninggalan ibunya yang menghilang bertahun-tahun lalu tanpa jejak. Semua petunjuk yang dia kumpulkan mengarah ke Pulau Ular. Maro menghela napas panjang. "Baiklah, aku akan menurunkanmu di dekat pantai. Tapi aku tidak akan menunggu lama. Jika kau tidak kembali sebelum matahari terbit, aku akan pergi tanpa menoleh ke belakang." Sira mengangguk. Dia tahu risiko yang diambilnya. Pulau Ular bukanlah tempat untuk sembarang orang. Ada cerita tentang ular-ular yang bukan hanya berbisa, tetapi juga cerdas, hampir seperti penjaga kuno yang melindungi sesuatu yang berharga. Ketika kapal akhirnya mendekati pantai, Sira turun dengan hati-hati, membawa ransel kecil berisi peralatan penting. Pasir putih terasa dingin di bawah kakinya. Dia menoleh ke belakang dan melihat Maro memberi isyarat dengan tangannya sebelum kapal itu menjauh, meninggalkannya sendirian di pulau misterius ini. Langit malam penuh bintang, tapi Sira tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan. Dia memegang liontin di lehernya erat-erat, seperti mencari kekuatan dari benda kecil itu. Dengan langkah hati-hati, dia mulai memasuki hutan lebat di depan, di mana bayangan gelap dan suara desis samar menunggu. "Aku datang untuk menemukanmu, Ibu," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur." Namun, baru beberapa langkah, dia mendengar sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah suara, pelan tetapi jelas, seperti bisikan angin yang membawa kata-kata asing. "Selamat datang, Sira." Sira tertegun. Siapa yang berbicara? Tidak mungkin ada orang lain di pulau ini. Namun suara itu terdengar nyata, seakan datang dari kedalaman hutan. Dengan hati-hati, dia melangkah maju, mengikuti suara itu, sementara liontin di lehernya mulai bersinar redup, seperti memberikan isyarat. Di dalam gelap, mata-mata kecil berkilauan, memperhatikannya dengan penuh minat. Pulau Ular telah menyambut tamunya. Sira melangkah perlahan di tengah hutan yang gelap, matanya terus mencari sumber suara misterius yang memanggilnya. Suara itu masih terngiang di telinganya, dan setiap desah angin membawa perasaan aneh yang tak bisa dia jelaskan. Liontin di lehernya terus bersinar lembut, menjadi satu-satunya cahaya yang menuntunnya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang lebat, muncul sebuah cahaya keemasan yang memancar lembut. Sira berhenti sejenak, merasakan desiran angin di kulitnya.
dia melangkah maju dengan hati-hati, menyingkap daun-daun besar yang menghalangi pandangannya. Di baliknya, dia menemukan sesuatu yang sama sekali tidak dia duga, seorang pria berdiri di tengah sebuah lingkaran cahaya. Tubuhnya tinggi dan tegap, dengan kulit kecoklatan yang berkilau di bawah sinar bulan. Rambutnya hitam pekat, sedikit berantakan, dan mata itu memancarkan warna keemasan seperti cahaya yang mengelilinginya. Dia tidak tampak seperti manusia biasa. "Siapa kamu?" tanya Sira, suaranya bergetar namun tetap tegas. Tangannya menggenggam erat liontin di lehernya, pria itu tersenyum tipis. "Namaku Nara," jawabnya. Suaranya dalam dan menenangkan, seperti aliran sungai yang mengalir lembut. "Aku penjaga pulau ini." "Penjaga?" Sira mengernyit. "Apa maksudnya? Apa kamu yang memanggilku tadi?" Nara mengangguk perlahan. "Aku sudah menunggu kedatanganmu, Sira." Jantung Sira berdegup kencang. "Bagaimana kamu tahu namaku?" Nara tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia melangkah mendekat, menatap liontin di leher Sira dengan penuh minat. "Itu adalah milik ibumu, bukan?" Sira terkejut. "Kamu kenal ibuku?" tanyanya, suara penuh emosi. Dia telah mencari jawaban selama bertahun-tahun, dan kini seseorang di pulau terlarang ini tampaknya mengetahui sesuatu tentang ibunya. Nara mengangguk lagi. "Dia pernah datang ke sini, seperti dirimu. Dia meninggalkan sesuatu yang sangat penting. Dan aku adalah bagian dari alasan dia tidak pernah kembali." Mata Sira melebar. "Apa maksudmu? Apa yang terjadi pada ibuku?" Nara menunduk, seolah menahan beban rasa bersalah yang berat. Dia memilih untuk tinggal demi melindungi rahasia pulau ini. "Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, tapi aku berjanji akan membantumu menemukan jawabannya." Sira merasa marah sekaligus bingung. Namun, ada sesuatu dalam cara Nara berbicara yang membuatnya percaya. Dia melihat kesedihan mendalam di mata pria itu, seperti dia menyimpan luka yang sama. "Kenapa aku harus percaya padamu?" tanya Sira, mencoba menyembunyikan keraguannya. "Karena kau adalah bagian dari takdir pulau ini," jawab Nara. Dia mendekat sedikit lagi, cukup dekat hingga Sira bisa merasakan kehangatan aneh dari tubuhnya. "Dan aku akan melindungimu, apapun yang terjadi." Di tengah percakapan mereka, terdengar suara desis yang semakin mendekat. Sira menoleh dengan cepat, melihat puluhan mata kecil berkilauan di kegelapan. Ular-ular mulai muncul, melingkar di tanah dan pohon-pohon di sekitar mereka. "Mereka tahu kau di sini," bisik Nara. "Kita harus pergi." "Kemana?" tanya Sira. Masih bingung, Nara meraih tangannya dengan lembut namun tegas. Sentuhannya mengirimkan gelombang kehangatan yang tak terduga ke seluruh tubuh Sira. "Ke tempat yang aman. Ada banyak yang harus kuceritakan padamu." Tanpa menunggu jawaban, Nara menarik Sira ke arahnya, dan dalam sekejap, lingkaran cahaya di sekitar mereka mulai menyala terang. Dalam sekejap, mereka menghilang dari tempat itu, meninggalkan ular-ular yang berdesis marah. Ketika Sira membuka matanya, mereka sudah berada di sebuah tempat yang berbeda, sebuah gua yang luas dengan dinding-dinding yang bersinar seperti kristal. Di tengah gua itu, terdapat sebuah kolam yang memancarkan cahaya lembut. "Apa tempat ini?" tanya Sira. Suaranya bergetar antara kagum dan bingung. Nara menatapnya dengan lembut. "Ini adalah tempat di mana semuanya dimulai. Dan di sini, kau akan tahu kebenaran tentang ibumu. Dan tentang aku." Sira berdiri di tepi kolam bercahaya, matanya terpaku pada pantulan wajahnya di permukaan air. Di sekelilingnya, dinding gua bersinar lembut, memantulkan warna biru dan hijau yang menenangkan. Namun, pikirannya bergemuruh, terombang-ambing antara kebingungan, rasa takut, dan keingintahuan. Di belakangnya, Nara berdiri dalam diam, memandangnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Katakan padaku," suara Sira bergetar. "Apa sebenarnya yang terjadi di sini?"
Mengapa ibuku memilih untuk tinggal di pulau ini? Dan apa hubunganmu dengannya? Nara melangkah mendekat, berhenti hanya beberapa langkah darinya. Sira, ibumu adalah salah satu dari sedikit orang yang memahami rahasia pulau ini. Dia datang untuk mencari sesuatu, seperti yang kau lakukan sekarang. Tapi, dia menemukan lebih dari yang dia harapkan. Lebih dari yang dia harapkan? Sira menoleh, menatap Nara dengan mata penuh tanya. Apa maksudmu? Nara menghela napas, lalu menunduk sejenak sebelum kembali menatapnya. Ada kekuatan kuno di pulau ini. Kekuatan yang tidak hanya melindungi tetapi juga mengikat. Ibumu memilih untuk menjadi bagian dari kekuatan itu. Dan aku adalah penjaganya. Sira terdiam. Kata-kata Nara menggantung di udara, menyisakan keheningan yang hanya diisi oleh suara gemericik air kolam. Kau mencintainya, bukan? Tanyanya akhirnya, suaranya hampir seperti bisikan, mata Nara melembut. Aku mencintainya, jawabnya jujur, tanpa ragu. Tapi itu adalah cinta yang berbeda. Dia adalah seseorang yang membawa cahaya ke tempat yang gelap ini, seperti yang kau lakukan sekarang. Sira merasakan kehangatan menjalar di pipinya. Dia tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam cara Nara berbicara yang membuat dadanya berdebar. Dan aku? Apa artinya aku bagimu? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Nara melangkah lebih dekat, hingga hanya ada jarak tipis di antara mereka. Dia mengangkat tangannya, ragu-ragu sebelum akhirnya menyentuh liontin di leher Sira. Sentuhannya lembut, hampir seperti angin yang berbisik. Kau adalah harapan, kata Nara, suaranya penuh emosi. Kau adalah penghubung antara masa lalu dan masa depan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu aku ingin melindungimu. Bukan karena takdir, tapi karena kau adalah kau. Sira menatap mata Nara yang berkilauan seperti cahaya di gua itu. Dia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata pria itu. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjalin di antara mereka. Nara, bisiknya. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai semuanya, tapi aku percaya padamu. Mendengar itu, Nara tersenyum. Senyum yang lembut, namun penuh makna. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menarik Sira ke dalam pelukan. Tubuh Sira membeku sejenak, tapi kemudian dia merasa hangat dan nyaman, seperti semua ketakutannya menghilang. Aku berjanji, aku akan melindungimu, kata Nara pelan. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Malam itu, di dalam gua yang penuh cahaya, sesuatu yang halus namun mendalam tumbuh di antara mereka. Sebuah perasaan yang lebih kuat dari sekadar rasa percaya, lebih indah dari sekadar janji. Dalam diam, mereka tahu bahwa apapun yang menunggu mereka di masa depan, mereka tidak akan menghadapinya sendirian. Pagi mulai menyingsing di Pulau Ular. Cahaya matahari perlahan masuk ke dalam gua, memantulkan kilauan lembut di dinding kristal. Sira dan Nara duduk berhadapan di tepi kolam bercahaya, masing-masing terdiam, memikirkan perjalanan yang membawa mereka hingga titik ini. Aku harus membuat pilihan, bukan? Tanya Sira dengan suara pelan, nyaris berbisik. Nara mengangguk perlahan. Pulau ini telah memanggilmu sama seperti memanggil ibumu dahulu. Tapi kali ini, pilihannya ada padamu, Sira. Kau bisa pergi dan kembali ke dunia luar, atau kau bisa tinggal, menjadi bagian dari kekuatan yang melindungi pulau ini. Sira memandang liontin di tangannya, mengingat wajah ibunya yang samar-samar muncul dalam ingatannya. Begitu banyak pertanyaan yang masih belum terjawab, tapi satu hal yang dia tahu pasti, ibunya telah memilih untuk tinggal di sini, meninggalkan semuanya demi menjaga rahasia pulau ini. Jika aku tinggal, Sira bertanya, apa yang akan terjadi padaku? Dan apa yang akan terjadi pada kita? Nara menatapnya dengan lembut, matanya penuh dengan rasa yang sulit dijelaskan. Jika kau tinggal, kau akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui kehidupan biasa. Dan aku akan ada di sisimu,
seperti yang telah kujanji. Dan jika aku pergi? Nara tersenyum tipis, meski ada kesedihan yang tersembunyi di baliknya. Jika kau pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Dunia luar adalah milikmu, dan aku tidak bisa memaksamu untuk tinggal di sini. Tapi, aku akan merindukanmu, Sira. Lebih dari yang bisa kubayangkan. Air mata mulai menggenang di sudut mata Sira. Dia merasa terbelah antara dua dunia, dunia yang telah dikenalnya dan dunia baru yang kini memanggilnya dengan kuat. Tapi saat dia memandang Nara, dia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya. Ini juga tentang cinta yang tumbuh di antara mereka, cinta yang melampaui waktu dan ruang. Aku. Suara Sira bergetar. Dia menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Aku tidak bisa meninggalkanmu, Nara. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu aku ingin tetap di sini, bersamamu. Nara terdiam sejenak, lalu senyumnya merekah. Dia meraih tangan Sira, menggenggamnya dengan lembut namun kokoh. Kau tidak akan menyesali pilihanmu, Sira. Bersama-sama, kita akan menjaga pulau ini, seperti yang telah dijaga oleh mereka yang datang sebelum kita. Di luar gua, burung-burung mulai berkicau, seakan menyambut awal yang baru. Sira merasa beban di hatinya perlahan terangkat. Dia telah membuat pilihan, dan meskipun jalannya tidak akan mudah, dia tahu dia tidak akan sendiri. Dengan tangan saling menggenggam, Sira dan Nara melangkah keluar dari gua, menuju ke dunia baru yang menunggu mereka. Cahaya matahari pagi menyelimuti mereka, membawa harapan dan kehangatan. Pulau Ular kini bukan lagi tempat yang penuh misteri dan ketakutan bagi Sira. Pulau itu adalah rumah, dan di sanalah dia menemukan cinta, keberanian, dan arti dari pengorbanan. Dan di bawah langit yang cerah, mereka memulai babak baru bersama.